Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Oke, hari ini kita bertemu kembali untuk belajar bersama pelajaran coding atau kecerdasan artifisial. Tapi sebelumnya kita akan buka dengan menyanyi dan berdoa. Siapa yang akan pimpin doa? Oke, Devania maju ke depan untuk pimpin doa. Ketua kelas siapkan. Siap berdiri. Teman-teman, mari kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Amin. Silakan duduk semuanya. Terima kasih Devania yang sudah memimpin doa di saat ini. Nah, hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Nah, dengan materi atau topik kita adalah membuat atau menyusun resep makanan. Ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan, atau ada yang pernah berpikir atau pernah tahu apa itu berpikir komputasional? Belum tahu. Orang belajar hari ini bersama-sama. Nah, tujuan pembelajaran yang akan orang capai untuk belajar di materi hari ini adalah yang pertama, menyusun langkah-langkah resep makanan secara sistematis. Yang kedua, mengidentifikasi komponen penting dari suatu proses. Yang ketiga, menyusun algoritma langkah-langkah membuat makanan. Dan tujuan yang terakhir adalah mengenali pola berulang dan menyederhanakan suatu proses. Itu tujuan pembelajaran dari materi yang Tora akan belajar di hari ini, yaitu berpikir komputasional. Nah, oke, sebelumnya Ibu ketemu cek dulu kehadiran Kang. Ibu mau cek kehadiran yang masuk hari ini. Angelina Janet Balansa, Cerin Manansang, Devania Kasehung, Desira Sabanari. Oke, sakit. Friendly Natari, Gabriel Dalending, Juan Farli Gurinda, Julika Takahapis, Kensi Pialandang, Mayvina Pudihang, Maylin Mento, Yonatan Pananggung. Oke, sakit. Jadi hari ini tidak hadir, ada 2 siswa. Semuanya sakit. Oke, kita lanjut untuk pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu akan bertanya, apa makanan favorit kalian? Singkong goreng. Oke, Rafa singkong goreng. Ada yang lain? Oh, ini nagusari. Kalau nagusari itu adalah pisang, Kang, dari buah dari pisang yang diolah. Favorit ya, makanan favorit lain siapa lagi? Friendly dong. Makanan apa yang Friendly suka? Apa? Makanan apa? Sekuat, jangan malu-malu Friendly. Oh, lalapan, ayam, berarti ayam goreng. Juan Farli, makanan kesukaan apa? Nasi kuning. Nah, kalian semua memiliki makanan yang disukai. Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana cara membuat makanan-makanan kesukaan kalian? Ibu tanya dulu satu orang. Rafa, singkong goreng. Bagaimana cara membuat singkong goreng? Kupas singkong lalu dicuci sampai bersih, potong-potong lalu digoreng.
Oke, tepuk tangan untuk Rafa. Oke, jadi singkong goreng dikupas dulu, dicuci sampai bersih. Nah, jawaban atau yang disampaikan oleh Rafa adalah merupakan contoh cara berpikir komputasional. Karena Rafa sudah menyampaikan DP langkah-langkah membuat singkong goreng. Nah, hari ini Tora akan belajar. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional, ada enggak yang berpikir komput, yang berpikir itu komputasional itu mirip atau sama dengan kata apa? Apa? Komputer. Berarti bisa dikatakan berpikir komputer. Nah, berpikir komputasional adalah peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu teknologi. Itu tuh berpikir komputasional. Atau bisa juga dikatakan berpikir komputer, berpikir secara komputer. Nah, dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Prinsip berpikir komputasional ada 4. Prinsip berpikir komputasional ada 4. Yang pertama, decomposition atau dekomposisi, pemecahan masalah. Yang kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Keempat, berpikir algoritma. Keempat, berpikir algoritma. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Nah, hari ini Tora akan belajar salah satu itu prinsip dari berpikir komputasional pada pembelajaran hari ini, yaitu dengan membuat resep makanan, menyusun resep makanan. Nah, saat ini Ibu akan bagi dalam beberapa kelompok. Berarti kalau orang lihat kehadiran 10 siswa yang hadir hari ini, 2 yang izin, kita buat saja 2 kelompok. 2 kelompok, 1 kelompok beranggotakan 5 orang. Silakan bentuk kelompok yang ada. 2 saja kelompok. Ya, iya, balik saja, balik belakang, kursi yang di depan balik ke belakang. Oke, supaya tidak digeser lagi tuh meja. Oke. Oke, sudah? Oke, 5 orang. Jadi setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Nah, dalam kelompok kalian akan berdiskusi, menyusun langkah-langkah membuat nasi goreng. Nah, Ibu akan membagikan langkah-langkahnya yang sudah Ibu buat dalam bentuk kertas. Nah, ini akan kalian susun mana yang lebih dulu, langkah yang lebih dulu kalian lakukan ketika membuat nasi goreng sampai nasi goreng itu jadi. Boleh? Nah, jadi susun. Di belakang kertasnya Ibu sudah taruh double tip. Jadi buka DP lem. Kalau semut tempel di depan, setiap kelompok semut tempel di depan, buka DP double tip. Kemudian susun sesuai dengan hasil diskusi masing-masing kelompok. Bagaimana langkah-langkah membuat nasi goreng. Oke. Kelompok yang 1 silakan ambil. Kelompok yang kedua silakan ambil. Jadi susun dulu, lihat dulu, baca dulu, diskusi bersama. Ketika sudah selesai, silakan 2 perwakilan dari setiap kelompok akan menempel di papan tulis. Ibu kasih waktu 15 menit, boleh toh?
Oke. Diskusi bersama mana yang lebih dulu langkahnya, langkah membuat nasi goreng. Oke, berunding, diskusi bersama-sama bagaimana langkah-langkah dalam membuat nasi goreng yang ada. Ketika sudah selesai, utus 2 perwakilan untuk menempel di papan tulis yang sudah disiapkan. Urutan membuat nasi goreng. Jaga makan nasi goreng toh di rumah toh? Nyana mungkin nyana makan nasi goreng di rumah. Pasti mama pernah membuat nasi goreng di rumah. Sopa lia-lia apa mama ada bikin nasi goreng di rumah. Oke, susun. Kemudian kalau sudah 2 perwakilan di depan untuk menempel. Jangan lupa buka DP lem di belakang deh. Buka DP lem. Karena ibu tempel double tip di belakang. Buka DP lem di belakang. Kalau sudah. Berunding bersama. Karena kan didiskusi. Nah, nanti sebentar ketika sudah menyusun, sebentar ada tugas yang akan ibu berikan untuk lembar kerja siswa. Kalian akan menyusun langkah-langkah untuk membuat resep sebuah makanan. Sudah? Sudah selesai? Oke, ibu kasih waktu lagi, tidak apa-apa, kerjakan saja.
Sudah? Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2? Oke. Sekarang silakan mengutus dua anggota kelompok untuk ke depan dan menempelkan di papan tulis di tempat yang sudah disiapkan. Jangan lupa buka DPLM di belakang. Buka DPLM di belakang. Kemudian tempel di tempat yang sudah disiapkan di depan. Ayo. Perwakilan setiap kelompok 2 orang. Supaya satu yang buka lem, satu pegang, satu buka lem, kemudian tempel. Dan yang ada di tempat duduk, orang sama-sama perhatikan di depan, oke? Buka DPLM di belakang ya. Baru tekan-tekan supaya dia tertempel. Oke, kelompok 2 sudah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, ayo kelompok 1. Oke, sudah kelompok 1? Oke. Kelompok 2, itu angkat itu sampah. DP kertas lem. Buang di tempat sampah. Ayo kelompok 1, tempel sesuai hasil diskusi ya. Kalau dia lem, so lem 1 kali. Dia kalau angka ulang dia mau lem, bagus nanti.
Ya, angkat buat tempat sampah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, hasil diskusi dari 2 kelompok sudah ada di depan dan kita akan sama-sama menyaksikan presentasi dari setiap kelompok. Jadi kelompok 1 dulu silakan bersama dengan semua anggota kelompok berada di depan dan menyampaikan hasil diskusi tentang susunan membuat nasi goreng. Oke. Saya undur lagi Ibu kursi boleh ke belakang supaya teman-teman lain di belakang, yang lain ada di samping. Oke, dipersilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang resep nasi goreng. Yang pertama-tama, panaskan wajan dan beri sedikit minyak goreng. Kedua, tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum. Yang ketiga, masukkan nasi putih ke dalam wajan. Yang keempat, masukkan telur orak-arik sampai matang. Yang kelima, tambahkan isian lain seperti sosis, ayam, atau sayuran, tumis sebentar. Tambahkan kecap manis, garam, dan merica secukupnya. Aduk rata semua bahan hingga bumbu tercampur dan nasi panas. Cicipi rasa, tambahkan bumbu jika perlu. Angkat nasi goreng, sajikan di piring, tambahkan topping sesuai selera. Bawang goreng, acar, telur ceplok, dan lain-lain. Kedua, menyusun cara membuat nasi goreng. Silakan. Baiklah, kami kelompok 2 akan mempresentasikan. Yang pertama, panaskan wajan dan beri sedikit minyak goreng. Yang kedua, tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum. Masukkan nasi putih ke dalam wajan. Tambahkan kecap manis, garam, dan merica secukupnya. Aduk rata semua bahan hingga bumbu tercampur dan nasi panas. Cicipi rasa, tambahkan bumbu jika perlu. Masukkan telur orak-arik sampai matang. Tambahkan isian lain seperti sosis, ayam, atau sayuran. Tumis sebentar. Tambahkan topping sesuai selera. Bawang goreng, acar, telur ceplok, dan lain-lain. Angkat nasi goreng, sajikan di piring. Terima kasih. Oke, demikian dari kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih atas presentasi dari kedua kelompok. Dan saat ini kita akan membandingkan apakah ada langkah yang mirip, apakah sama DP langkah-langkah, atau kok ada yang berbeda DP langkah-langkah membuat nasi goreng. Oke, kita akan cek bersama-sama. Yang pertama, panaskan wajan. Kelompok 1, 2 sama ya urutan pertama? Oke, sama. Kemudian tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum. Sama kelompok 1 dan kelompok 2? Oke, sama. Kita akan bandingkan. Ketiga, masukkan nasi putih. Sama? Sama lagi. Oke. Yang keempat, kelompok 1, masukkan telur orak-arik sampai matang. Kelompok 2, tambahkan kecap manis, garam, dan merica secukupnya. Sama? Ya, berbeda. Jadi, dalam penyusunan langkah-langkah membuat nasi goreng antara kelompok 1 dan kelompok 2 ada perbedaannya. Nah, kita akan jawab bersama bagaimana cara membuat nasi goreng yang benar. Perhatikan semua di depan. Ibu akan menyalakan slide. Dan kita cek bersama-sama. Kelompok 1, kelompok 2 cek bersama-sama.
Oke. Terang cek sama-sama Jo, tidak bisa di slide Ibu P jawaban. Nah, yang pertama panaskan wajan dan beri sedikit minyak goreng. Benar. Benar untuk kelompok 1, kelompok 2. Tumis bawang putih dan bawang merah hingga harum. Benar? Ya. Yang ketiga, masukkan telur orak-arik sampai matang. Mana yang benar? Kelompok mana yang benar? Kelompok 1. Ini yang benar. Oke. Yang keempat, tambahkan isian lain seperti sosis, ayam atau sayuran. Tumis sebentar. Iya, kelompok 1, kelompok 2. Yang ke-5, masukkan nasi putih ke dalam wajan. Ini yang salah. Jadi ini salah, ini salah. Yang kedua. Yang keenam, tambahkan kecap manis, garam dan merica secukupnya. Yes, ini benar. Urutan yang keenam. Urutan yang ketujuh, aduk rata semua bahan hingga bumbu tercampur dan nasi panas. Ini benar. Yang kedelapan, cicipi rasa, tambahkan bumbu jika perlu. Ya, benar ini. Kelompok 1. Kesembilan, tambahkan topping sesuai selera. Tambahkan topping sesuai selera, bawang goreng, acar, telur ceplok, atau yang lain-lain. Yang terakhir, angkat nasi goreng, sajikan di piring. Kelompok 2 yang benar terakhir. Nah, hasil dari dua kelompok 1 dan kelompok 2 ada perbandingannya. Tuh, bagaimana cara menyusun nasi goreng yang benar. Nah, yang kalian lakukan saat ini adalah kalian telah berpikir seperti komputer atau berpikir komputasional, yaitu kalian menyusun langkah-langkah dari membuat nasi goreng, karena langkah-langkah ini diacak, toh Ibu diacak. Kemudian kalian menyusun menjadi langkah-langkah yang benar. Nah, yang kalian lakukan saat ini adalah kalian sudah berpikir komputasional, berpikir seperti komputer. Karena komputer itu siapa yang ciptakan? Manusia. Berarti orang manusia bisa juga berpikir seperti komputer. Orang juga bisa berpikir komputer. Apalagi sekarang dunia semakin canggih. Di era digital ini, orang harus memiliki kemampuan untuk berteknologi, kemampuan digital. Nah, sehingga sekarang sekolah dasar sudah akan diajari untuk belajar tentang kecerdasan artifisial atau coding. Belajar tentang ilmu-ilmu teknologi. Jadi hari ini semua bersemangat telah belajar berpikir komputasional. Oke? Nah, orang yel-yel dulu. Tuh, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi nyanda semangat. Berdiri semua. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk para semua. Nah, silakan duduk. Oke. Nah, apa yang kalian pelajari hari ini? Iya, berpikir komputer. Apa yang kalian pelajari hari ini? Iya, langkah-langkah membuat nasi goreng. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya, sangat menyenangkan. Karena ini adalah pelajaran yang baru. Dan pelajaran ini sangat baik untuk anak-anak sekolah dasar. Harus tahu tentang teknologi.
berpikir seperti komputer dalam memecahkan setiap masalah yang ada. Nah, hari ini orang belajar tentang berpikir komputasional. Proses membuat makanan sama seperti menyusun algoritma. Dengan berpikir komputasional, kita bisa menyusun langkah yang efisien dan mudah dipahami. Kegiatan seperti ini adalah dasar dari membuat program komputer. Ini ada backing, semua ini ada susun, menyusun langkah-langkah. Itu sama dengan Ngoni so berpikir, memecahkan suatu masalah, sehingga ini masalah dapat terselesaikan. Bisa menyusun dengan baik. Walaupun hasilnya tadi ada perbandingan, ada perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, Ibu berharap materi hari ini dapat dipahami, dapat dimengerti, dan kita akan bertemu pada pertemuan yang selanjutnya tentang materi yang lain lagi. Ibu berharap tetap semangat untuk materi selanjutnya tentang kodim, dan kita akan tutup pembelajaran kita di saat ini dengan menyanyi dan berdoa. Jangan lupa, Ibu akan bagikan tugas. Ibu akan bagikan tugas sebagai pekerjaan rumah, yaitu lembar kerja siswa. Nah, Ibu akan bagikan, ini akan dikerjakan di rumah masing-masing. Setiap siswa harus memilih makanannya. Harus memilih makanan apa yang akan dia gunakan. Tulis makanan yang saya pilih, makanan sederhana saja. Kemudian apa saja yang dibutuhkan, bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat makanan tersebut. Dan terakhir, susun langkah-langkah membuat makanan tersebut. Boleh mengerti? Boleh. Nah, tugas ini akan diperiksa besok. Tugas ini akan diperiksa besok. Berharap dapat dikerjakan di rumah masing-masing. Oke? Nah, kita akan tutup pertemuan kita di saat ini. Dan siapa yang akan pimpin doa? Oke, Kensi. Tadi kan perempuan, sekarang laki-laki yang tutup. Siapkan ketua kelas. Siap berdiri. Teman warga lagu Halo Halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Tuhan berdoa. Tuhan, terima kasih telah menuntun proses pelajaran kami dengan selesai dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kau tuntun kegiatan kami agar bisa dilaksanakan. Tuhan, kami Tuhan, amin. Amin. Terima kasih untuk Gensi, silakan duduk. Dan sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dibuat. Selamat pagi. Pagi.